Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surah Ali Imran ayat 121 dengan tema Perang Uhud. Subtema: kaum muslimin diingatkan kepada kisah Perang Uhud dan apa yang dialami oleh tentara Islam akibat melanggar perintah pemimpin mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Artinya, dan ingatlah ketika engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa id ghadawta lanutara sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanutara sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane isu-isuan sira Muhammad min ahlika sanging ahli ira kaum muslimin tupawi'u khale manggonake sira al mukminina ing pira-pira wong mukmin maqaida ing nggon pira-pira markas pos lil kita krana perang. Allah Gusti Allah Ta'ala iku sami'un dat midanget ngalimun tur ngudaneni. Sebab-sebab turunnya ayat ini. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijrah. Juga diturunkan berhubungan dengan perang Badar bulan Ramadan tahun 2 Hijrah. Kaum musyrikin menderita kekalahan total pada perang Badar ini. Dan banyak pemimpin kaum musyrikin yang mati. Sehingga mereka kaum musyrikin terpaksa kembali ke Mekah dalam keadaan yang menyedihkan dan sangat memalukan. Tetapi mereka kaum musyrikin tidak tinggal diam. Dengan pimpinan Abu Sufyan dan orang-orang terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Mereka kaum Quraisy menyiapkan kekuatan yang lebih besar, lebih kuat. Untuk apa? Untuk membalas kekalahan mereka kaum kafir pada perang Badar. Akhirnya mereka kaum kafir Mekah dapat mengumpulkan 3 brigade. Dan brigade terbesar terdiri dari 3.000 orang. Terbagi atas 700 orang tentara berbaju besi, 200 orang tentara berkuda, dan selebihnya tentara biasa dengan persenjataan yang sangat lengkap. Di samping itu, mereka orang kafir Quraisy itu membawa pula beberapa orang perempuan yang cantik-cantik. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat bertempur di kalangan mereka.
Ya, cara PKI ada gerwaninya itu. Nah itu orang kafir Quraisy dipimpin oleh Hindun. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan sendiri itu Hindun. Penyemangatnya itu perempuan. Pada mulanya baginda Rasulullah SAW ingin bertahan saja di Madinah. Tetapi kebanyakan para sahabat itu berpendapat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebaiknya kita jangan di sini. Sebaiknya kita menghadapi serangan kaum musyrikin itu di luar kota Madinah. Akhirnya Rasulullah SAW menerima pendapat kaum muslimin dan keluarlah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan memimpin 1.000 orang tentara untuk menghadapi lebih dari 3.000 tentara kaum musyrikin yang berkobar-kobar semangatnya. Ya, tentara 1.000 itu loh, di tengah perjalanannya itu atas hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik. 300 orang tidak ikut berperang dan kembali ke Madinah. Membujuk sama teman, hei teman-temanku, untuk apa kita perang? Nanti anak kita mati, istri kita janda, tidak usah ikut perang. Kamu itu ditipu sama Nabi Muhammad SAW, kurang ajar. Akhirnya 300 itu tidak ikut perang, pulang lagi kembali ke Madinah. Sehingga mereka kaum muslimin yang tinggal hanya 700 orang. Ya. Di antara 100 orang berbaju besi dan 2 orang berkuda. Rasulullah SAW memilih tempat di kaki Bukit Uhud dan menyiapkan 50 orang pemanah yang ulung yang jos di atas bukit itu, serta Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar mereka kaum pemanah jangan meninggalkan tempat walau dalam keadaan bagaimanapun. Sudah diingatkan, jangan turun. Bagi pemanah-pemanah yang hebat tadi, kewajiban mereka kaum muslimin yang pemanah itu hanya memanah pasukan kuda musuh yang hendak maju menyerang. Karena apa? Karena kuda tidak tahan terhadap tusukan panah, itu alasannya. Sudah diingatkan, jangan sampai turun. Demikianlah tentara yang hanya berjumlah 700 orang itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditempatkan pada tempat-tempat atau pos-pos yang sangat strategis untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar dengan persenjataan yang sangat lengkap. Itulah strategi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka pimpinan perang nomor 1 ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Strateginya sangat jitu. Ayat 121. Orang-orang munafik telah menghasut kaum muslimin agar jangan ikut berperang. Nanti kalau perang mati istri janda, anak jadi yatim. Ya, orang-orang penakut seperti itu. Dalam perjalanan ke medan pertempuran, mereka orang munafikin itu berhasil membawa kembali ke Madinah 1/3 dari tentara yang dipersiapkan untuk menghadapi kaum musyrikin. Ya pimpinannya itu kan orang-orang munafik itu loh. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pimpinannya sampai tercatat sampai sekarang. Kira-kira pemimpin munafikin. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ketabahan hati dan kesabaran menghadapi segala percobaan dan taat serta patuh menjalankan perintah Rasulullah SAW yang telah membagi pasukan muslim itu menjadi beberapa bagian
dan menempatkan mereka kaum muslimin pada posisi-posisi yang strategis di medan perang. Sebagai buah ketaatan itu, kaum muslimin dapat terhindar dari kehancuran. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.